Halo guys, kembali lagi. Jadi video kali ini saya bakal bikin tutorial cara PNP-kan saklar Vixen ke Scoopy ISP guys. Dan ini untuk billet ya, jadi bukan untuk lampu standar. Jadi ini untuk bahan-bahannya, ada saklar Vixennya, tentunya ini original ya. Nih, original Minda. Dan ini untuk bahan-bahan ininya, ada relay sama skun-skunnya ya. Tentunya nanti juga masih ada ini lagi ya, bahan tambahan lagi mungkin ya. Ini untuk soketnya, soket 6 pin, 3 pin. Oh ya, nanti ada soket 4 pin buat yang ke billetnya ya. Ini relaynya. Yang satu, ini bakal digunakan relay untuk billetnya guys. Ini relay mikro yang 20 ampere ya kapasitasnya. Sedangkan yang ini, relay 5 kaki untuk indikator pas beamnya nanti pakai relay yang 10 ampere ya. Ini relaynya 12 volt DC guys, semuanya ya. Karena motor kan tegangannya 12 volt DC. Jadi ini 12 volt DC, yang ini 20 ampere, yang ini 10 ampere. Oke, langsung kita kerjakan. Ini saya juga udah punya ininya ya, saklar originalnya buat dicontoh. Jadi kalau nggak ada ininya, saya pun nggak bisa merakit guys, karena nggak hafal ya. Jadi langkah pertama ini kita panjangin kabel dulu ya, karena untuk yang dari Scoopy originalnya ini sama saklar Vixen lebih panjang yang untuk Scoopy ya kayaknya ya. Ntar guys, ini agak kotor soalnya saklarnya. Oh ya, kurang panjang sedikit cuman ya, sejengkal paling lah, nggak nyampe sejengkal guys. Oke, kita panjangin dulu. Yang perlu kita panjangin di sini kabel warna ini ya. Aduh, bentar guys. Coklat garis putih ini nanti ke flasher ya. Terus coklat ini, coklat tua. Di sini ada coklat, ada dua nih, coklat muda sama coklat tua ya. Jadi yang kita ambil coklat tua. Ini coklat tua buat sen kiri. Kemudian hijau juga ada dua, hijau tua, hijau muda ya. Ini hijau tuanya buat sen kanan. Terus ini klakson hitam ya, sama orange. Bukan orange, pink guys, warna pink ya. Jadi ini yang perlu kita panjangin, yang ini nggak usah kita panjangin ya, karena nanti akan ada di atas. Yang ke bawah ini, yang ini. Ini sudah dipanjangin guys, nggak usah divideokan lah ya, kalau cuman untuk memanjangkan ini. Dan kabelnya masih menggunakan warna yang sama guys. Ini sekitar seginilah untuk penambahan kabelnya ya. Saya coba ukur dulu guys, berapa senti dia. 50 lebih ya. Ntar saya coba ukur pakai meteran yang di sini. Berarti sekitar 65 cm guys untuk panjangnya yang ke sini ya. Yang ini enggak dipanjangin. Nanti ini ada di atas ini soketnya ya. Oke, sekarang lanjut ke ininya. Ini bagian selang dipanjangin lah segini ya. Ini ganti aja selang ininya, pembungkusnya ini guys, biar lebih rapi ya. Oke. Panjangnya ini pokoknya saya bikin sedetail mungkin lah ya. Ini panjangnya 16 cm untuk selangnya guys. Kita masukkan ke sini. Ini sudah saya pasang kembali ya baut-bautnya. Pokoknya yang di saklar Vixennya ini nggak ada perubahan ya. Jadi yang saya bongkar ini cuma untuk memasukkan selang ini ke sini. Jadi di sini tidak ada perubahan guys. Oke, lanjut. Yang kabel yang dipanjangin tadi ya. Pokoknya ada 5 kabel. Kita kasih selang lagi guys. Yang di sini kabel yang 5 kabel yang dipanjangin ya. Sebelum dikasih sekun. Nah, jadi sudah bercabang nih seperti ini guys. Jadi ini ke soket original motornya, nanti ke sini. Yang ini kabel tambahannya buat yang ke relay ya, nantilah dijelaskan lah ya. Kita fokus ke kabel yang di sini dulu. Kita kasih sekun dulu guys. Kabelnya kita kupas dulu ya. Setelah dikasih sekun, kita masukkan ke dalam soketnya mengikuti
Ini yang originalnya ya. Jadi bisa dilihat nih untuk ini yang soket 3 pin dulu ya. Di sini untuk sen kanan, sen kiri. Untuk sen kanan di saklar Vixen itu warnanya ini hijau ya, hijau botol guys. Kalau di Honda ini guys biru muda ya. Berarti kita taruh di sini. Terus yang di tengah ini orange, ini sen kiri. Kalau di Honda itu orange. Kalau untuk Yamaha itu coklat tua. Ini guys. Mana ini hitam ya, ini coklat tua nih guys. Ini untuk sen kiri. Terus yang ini untuk klakson ya, warna hijau. Ini hijau kayak gini ya, hijau muda nih. Klakson itu ini warna pink. Terus tinggal 2 lagi, ini jalur flasher, warnanya coklat garis putih ya. Untuk flasher itu warna abu-abu guys. Nah ini flasher ya kalau untuk di Honda ya. Berarti kita samakan, taruh di sini. Mana tuh? Nah kayak gini nih posisinya. Berarti di sini guys. Mantap. Tinggal satu warna hitam. Ini juga klakson ya. Jadi antara pink dan ini hitam, nanti kita ketika dipencet klakson itu bakal nyatu gitu guys. Ini hitam garis coklat ya. Ini ada 2 nih guys. Ini hitam garis merah, yang ini hitam garis coklat. Yang jalur klakson itu hitam garis coklat. Berarti ini hitam dari saklar Vixennya kita sambungkan ke sini. Oke, jadi sudah terpasang semua kabel yang ada di sini sudah ya. Jadi fungsi 5 kabel ini adalah untuk sen kanan, sen kiri sama jalur klakson ya. Nah, ini kan untuk yang bagian saklar originalnya ya. Ini akan ada 8 kabel guys. Sedangkan ini kan masih baru 5 kabel. Jadi untuk 3 kabelnya ini bakal dijadikan untuk indikator pas beamnya ya. Jadi yang 3 kabelnya lagi itu bagian jalur ini, jalur dim ini nih. Nah, jadi di sini jalur dimnya itu ada 3 jalur kabelnya guys. Kalau di seperti ini, nah tekan seperti ini sebelum ngedim ya, itu warna kabel hitam ini nyambung ke kabel yang warna apa ya? Ini saya jelaskan ya, kabel yang putih. Tapi ketika di dim, ini tekan ke atas ke sini, kabel warna hitam garis merah ini akan nyambung ke kabel yang warna biru. Nah, ini tetap bakal kita fungsikan seperti ngedim kayak gini, tapi nggak bisa langsung kita sambungkan yang seperti ini. Jadi nggak bisa, jadi harus pakai relay. Nah, itu fungsi relay sebenarnya guys. Jadi kita bikin kabel dulu, 3 kabel seperti ini ya. Saya samakan warna kabelnya. Saya nggak punya hitam garis merah ya, jadi saya kasih hitam polos saja, hitam bintik lah. Ini biru, putih. Di sini kan ada kabel warna biru, putih ya. Jadi masih sama guys. Ini ke atas larinya ya. Saya ukur dulu dari sini panjangnya ke atas sini. Nanti gabung sama kabel yang di sini nanti guys. Ya saya potong segini aja dulu lah. Ini bakal dipendekin lagi ya. Ini 3 kabelnya sudah saya kasih sekun guys. Jadi posisinya itu ada di, oh iya ya, yang warna hitam bukan sekun ini ya, kayak ginian cuman guys. Ya nanti kita ganti sekunnya. Nah tuh warna biru di situ ya. Berarti di sebelah sini nih. Oke, sendiri tuh. Terus kemudian yang warna putih tuh sebelah sini. Berarti ini di sini. Oke, yang hitam saya ganti sekun dulu guys. Oke, ini saya kasih karet juga ya. Nah kayak gini. Berarti ini udah disamakan aja langsung seperti ini ya. Jadi ingat ya, ada 3 kabel yang tambahan ini. Ada hitam, biru, sama putih ya. Nanti ya. Kita isolasi dulu guys, ini biar nggak ketarik-tarik gitu ya. Berarti kita sudah tidak membutuhkan yang saklar originalnya, singkirkan dulu. Ini apa ini? Bukan ya. Oke, kita fokus ke saklar Vixen di sini. Kabel yang tambahan tadi masukkan ke dalam selang ya, larikan ke atas guys.
Samakan panjangnya di sini. Jadi ini yang menuju ke soket-soket yang ada di motornya, di originalnya lah ya. Jadi udah lengkap sama dengan yang bawaannya tadi. Lanjut kita fokus ke sini guys. Ini saya kasih selang dulu ya. Nanti saya jelaskan lagi warna kabelnya. Jadi di sini sisa kabel ada berapa, masih lumayan banyak ya sisa kabelnya ya. Ini coba saya jelaskan lagi guys. Ini 3 kabel tadi, ini ya hitam ini sama yang biru bintik ya. Ini hitam putih biru bintik yang dari soket sini tadi. Yang ini, sedangkan ini dari saklar fixernya ya. Jadi sisanya itu warna kabelnya itu ada biru, kuning, hijau muda ya, sama coklat. Jadi untuk biru ini untuk plus senja, kemudian kuning ini plus dim, kemudian ini plus lampu utama yang ke bilet, tapi tentunya nanti akan lewat relay dulu ya. Dan ini ketika kontak on ini harus dapat tegangan 12 volt guys di sini. Jadi untuk relay bilet ini udah bakal saya satukan dengan relay di sini, pokoknya nyatu dengan saklar fixen, udah nggak akan terpisah lagi guys. Jadi seperti itu sistemnya yang bakal saya bikin ya, biar enak instalasinya, nggak banyak soket juga guys. Ini ada double tape saya tempelkan buat yang ke relay ini yang bakal dijadikan buat indikator pas beamnya. Oke, kayak gini. Dan ini mungkin nanti pasti ada yang nanya, gimana kalau pakai relay yang biasa bang, yang ukuran gede itu? Ya dipikir sendiri ya. Jadi kalau mau mudah, mau gampang, ikuti sesuaikan dengan yang saya tutorialkan. Kalau saya pakai relay mikro, gunakan relay mikro juga ya, biar gampang mengikuti tutorialnya. Kalau sudah menggunakan relay yang lain itu, ya silakan dipikir-pikir sendiri ya. Relay yang biru ini yang buat indikator pas beam ya, berarti ini kita nyambungnya ke sini nih. Kabel yang tadi dari soket, nah kita sambungkan ke relay ini guys. Jadi untuk kabel yang warna hitam ini, kita sambungkan ke kaki relay yang di tengah di sini nih. Posisinya guys. Oke, di sini penyambungannya. Kemudian untuk kabel yang warna biru, yang biru bintik ya, bukan biru yang ini guys. Ini kan biru polos dari saklar fixen. Ini yang biru bintik yang dari soket. Yang soket ini, ini nih. Ini kita sambungkan ke sini nih, kaki relay yang di sini. Perhatikan tuh ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kabel warna putih kita sambung di sini nih. Sambungkan kabel putih ke bagian kaki relay yang sebelah sini. Oke, tuh bisa dilihat penyambungannya ya. Tinggal 2 kaki relay yang di sini nih. Ini kanan kirinya buat menghidupkan relaynya. Ini kabel kuning dari saklar fixen. Saya kelupas dulu guys. Tidak dipotong ya. Ya dipotong dulu ya juga nggak apa-apa. Ini setelah dikupas kayak gini, kita sambungkan ke kaki relay yang di sini nih. Nah, bentar guys. Tuh kaki relay yang di sini guys. Ini nanti masih berkelanjutan yang nyambung ke bilet nanti lagi ya. Solder dulu lah. Terus tinggal 1 kaki relay lagi, ini nyambung ke ground ya. Kita sambungkan ke rangka. Nanti langsung gabungkan dengan yang ke bilet juga kan ya. Nah, sini. Ini satukan juga ke kaki relay biletnya biar dapat ground juga. Ini satukan langsung begini. Ini kabel warna hitam. Ini ukurannya kabelnya 1,5 ya. Itu tadi yang tambahan kabel ini itu ukurannya 0,85 guys kabelnya guys. Saya lupa nggak menyebutkan ukuran kabel ya. Ini sambung ke kaki relay yang tadi disatukan ini. Ini ke ground ya. Kenapa bercabang 2 kabelnya? 1 untuk ke rangka, satunya lagi buat ke ground biletnya guys, nanti guys. Oke. Nah, jadi seperti ini penyambungannya. Jadi untuk bagian kaki-kaki relay yang biru ini, yang buat indikator dim sudah selesai ya penyambungannya, tinggal relay biletnya. Saya coba jelaskan dulu. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi posisi sebelum ngedim ya, di saklar dim aslinya itu kan kabel hitam ini nyambung ke kabel putih.
ini relay dalam posisi off ya, tidak nyala, dia saling terhubung guys. Putih sama hitam ini dia saling terhubung. Tapi ketika relaynya on, ini kabel hitam ini bakal nyambung ke kabel yang warna biru ini. Jadi nanti di indikator dimnya bakal nyala. Seperti ini guys. Nah, tuh. Yang aslinya kan seperti ini, nanti begitu cara kerjanya seperti yang di relaynya ini. Nanti relaynya ketika nyala itu ketika di dim di saklar fixernya ini. Saklar fixer ini di klik dim gitu ya. Itu akan dapat arus 12 volt dari ini, jalur kabel kuning dari saklar fixer. Maka relay akan hidup, dan ketika relay hidup, ini cara kerjanya. Hitam akan nyambung ke kabel warna biru dan akan memutus si jalur yang putih ini. Tapi ketika off, maka akan nyambung lagi hitam ke yang putih ini. Seperti itu. Semoga paham ya. Memang ini agak ringkih memang guys. Ya, makanya ini tidak cocok untuk orang yang masih awam-awam banget. Jadi paling tidak udah punya dasar lah ya tentang kelistrikan ya. Jadi biar bisa memahami dengan baik guys. Jangan lupa dioda dulu ya. Dioda ini berarti kita nyambungnya ke sini dari dim ke jalur relay di sini ya. Fungsi dioda ini untuk penyara guys. Jadi ketika di dim, biar relay ini juga nyala, ini harus ada dioda. Jadi ketika jalur kuning ini dapat arus, maka arus ini dari dioda ini kan ke sini. Tapi kalau dari sini dia tidak bisa ngalir ke sini gitu ya fungsinya ya. Susah tadi penyolderannya guys. Jadi makanya udah tersambung nih. Untuk penyambungannya ya di diodanya, yang ada garis putih ini yang ke kaki relay yang di sini, yang tidak ada garis putih ke kabel kuning. Nah di sini ya juga ke kaki relay yang di sini ya. Ini pastikan kaki diodanya itu jangan nyentuh ke sini ya. Ini agak berdekatan nih. Saya coba perbaiki dulu guys. Nah, dijauhkan dulu gitu ya. Nah, ini kayak gini. Lanjut lagi. Berarti ini kabel sini dulu. Nih, kabel warna hijau ya dari saklar fixen. Ini jalur lampu utama. Jalur lampu utama itu berarti untuk menghidupkan relay fungsinya, guys. Ketika relay hidup, fungsi relay hidup itu untuk menghidupkan bilet, jadi seperti itu. Jadi kita sambungkan ke sini ya, yang ke kaki dioda tadi tuh. Jadi ke kaki relay yang di sini. Ini kalau seandainya dapat arus, guys, dari sini, dari kabel biru ini ya, dapat arus 12 volt, dia arusnya tidak bisa mengalir ke sini, dia tersumbat gitu ya oleh dioda ini. Tapi kalau sebaliknya dari kuning ini dapat arus dari jalur dim, ini bakal dapat arus juga ke sini guys. Arusnya bakal lari ke sini juga ya, jadi bisa mengalir gitu. Jadi fungsi dioda itu seperti klep gitu. Ini satu kaki relay nggak dipakai, yang relay bilet ya, yang sebelah sini nih, ini potong aja lah. Oke, tinggal satu kaki relay di sini. Relay yang di sini ini buat jalur lampu utama biletnya guys, plus lampu bilet ya. Saya tambahkan kabel warna merah dan kabelnya ukuran 0,85 saja karena hanya menggunakan satu bilet ya kalau Scoopy kan ya. Ya kecuali yang menggunakan dua bilet, kasih kabel yang yang lebih besar lah po. Tapi kan jarang banget. Masa Scoopy bisa pakai dua bilet? Bisa gak sih? Scoopy itu kasih dua bilet ya. Oke. Oh ya, tinggal satu lagi ya. Tinggal kaki relay yang di sini nih, yang di tengahnya nih. Nah, hampir tertinggal yang di sini guys. Ini juga sama ya, saya kasih kabel warna merah guys. Sebenarnya bolak-balik ini juga ya nggak apa-apa, nggak ada masalah guys. Maksudnya ini yang ke plus aki langsung, ini yang ke bilet juga bisa, atau ini yang ke plus aki langsung, ini yang ke bilet, itu juga sama, bisa, nggak ada masalah guys. Ini udah dibedain ini ya. Jadi yang satunya kabel pendek, yang satunya kabel panjang yang ke aki langsung guys. Oke, selesai untuk penyambungan di relay-relaynya ini, tinggal dirapikan. Kita masukkan ke selang lagi ya. Ini yang panjang nih, yang ke aki langsung nih. Langsung lah juga saya samakan. Enggak sih, dipisah aja ya. Jangan guys, yang ini biar ini aja, biar terpisah yang jalur ke aki. Sama ke groundnya nih tadi, ini satu jalur ya, dua hitam ini sama-sama ground ini. Nah ini yang ke rangka satu ya, sambung ke rangka, nanti yang ini ke bilet nih satunya.
Mana kabel panjang itu tadi nih. Nah, ini saya pisahkan aja dua ini. Yang ke rangka sama ke plus aki. Ya ini sebenarnya hitam ke minus aki langsung itu makin tambah bagus itu sebenarnya. Jadi nggak ke rangka gitu, makin sempurna. Ini yang saya masukkan ke dalam selang. Oh ya, satu lagi. Yang coklat ini nggak masuk ke selang. Yang masuk ke selang ini nih. 4 jalur ya. Ya ini udah jalur yang ke bilet sudah. Ini plus lampu senja, ini minus bilet ya. Ya minus bilet, minus senja juga. Ini plus lampu bilet, plus dim. Jadi jalurnya ada 4 ya. Langsung yang 4 jalur ini saya kasih ini guys, sekun ya. Sekunnya pakai yang ini, yang cowok guys. Terserah sih mau yang cowok cewek ya. Sesuai dengan sistemnya sendiri. Ini ya udah dikasih sekun semua guys, dan nih saya coba jelaskan lagi ya kabelnya ya. Hitam untuk ground atau minusnya ya. Kemudian ini untuk ke ground semuanya, senja maupun bilet ya, di sini sudah jadi satu. Kemudian untuk biru ini adalah plus lampu senja. Kemudian kuning adalah plus dim, merahnya adalah plus lampu utama bilet. Dan ini biletnya udah selesai juga guys. Ini sesuaikan ya dengan soket yang di sini. Cuman ini sudah beda warna guys. Karena di sini ini Yamaha ya, kuning ini kayak gini. Ini kan dari saklar itu. Saklar fixernya memang warnanya kan begini kan. Tapi untuk yang di sini itu biru, ini adalah dim guys. Jadi yang biru ini adalah kabel kuning. Kuning kan dim yang disaklarkan. Ini biru dim di sini. Jadi ya agak membingungkan ya memang ya. Nah, di sini. Terus ini ada merah nih, berarti plus lampu utama bilet. Ini sama ya, merah ya. Ini guys, merah. Terus untuk groundnya sebelah mana tuh? Sebelah sini ya, berarti di sini groundnya. Mantap. Ini adalah plus lampu senja. Plus lampu senja di sini kabelnya kabel orange guys. Berarti ke situ. Udah selesai guys. Dan bagaimana penyambungan bilet di sininya, itu saya udah pernah bikin juga ya, tapi udah beberapa bulan yang lalu. Dicek aja lah di tutorial video-video saya lah ya. Itu juga sudah ada untuk perkabelan Scoopy ini, sudah pernah saya bikin ya. Jadi ikuti aja yang itu guys untuk tutorialnya guys. Selesai, tinggal ini nih. Udah, ini tinggal kasih sekring yang jalur ke aki langsung ya. Ini saya putus dulu kabelnya guys. Mungkin sekring itu ada di bawah posisinya ya, biar lebih enak ya. Jadi agak panjang aja ke sini. Kabel ke plus aki langsung sama yang ke rangka saya jadikan satu selang ya. Di sini guys. Jadi biar rapi, kasih selang ya. Mana tuh? Lepas lagi. Yang ini coklat. Ini ke switch rem nanti ya, atau ke plus kontak guys. Pokoknya ketika kontak on, ini harus dapat standby 12 volt kabel coklat. Kasih sekun buat ke sekring ya. Ya pokoknya ini sekun ini khusus untuk ke sekring guys. Langsung kasih rumah sekringnya. Rumah sekringnya yang bentuk kayak gini nih. Nah, jadi dari sini tuh ini langsung ke plus aki ya. Ini ke ground, ke rangka guys. Saya rapikan dulu pakai ini ya. Nah, isolasi guys. Ini sekring saya kasih yang 20 ampere guys. Nah, ini juga banyak yang nanya tentang sekring ya. Sekring itu dikasih berapa ampere bang? Nah, itu sesuaikan dengan bebannya. Bebannya berapa ampere yang dibutuhkan. Jadi kalau satu bilet itu kayak Turbo SE Experience. Ini Turbo SE Experience V2 ya. Itu kadang sampai 10 ampere juga ya. Pokoknya yang di atasnya ini, ampernya itu harus di atasnya ini, tapi jangan terlalu ke atas juga, jangan terlalu gede. Biar
ini kalau seandainya konslet itu nanti malah nggak putus screen-nya gitu ya. Kalau 2 bilet itu bisa saya kasih yang 25 ampere. Satu bilet saya kasih 20 ampere atau 15 ampere juga masih oke. Jadi seperti itu guys. Udah ya, selesai. Jadi apalagi udah selesai guys. Ini tinggal kita kasih ke box rem ya. Ini box remnya dicuak ya, box remnya ya, biar masuk kabelnya guys. Kalau nggak dicuak nggak masuk kabelnya. Soalnya udah gede ini ya, ininya. Banyak kabel sudah yang ini guys. Oke. Sudah selesai ya, seperti ini. Karena nggak punya baut, langsung dilem aja lah. Kasih lem glue guys. Oke, selesai ya. Jadi seperti ini. Jadi dari saklar fixernya nih ke sini. Ini untuk relaynya ya. Dan ini langsung ke bawah. Ini ke bilet, ini fuse-nya, screen-nya ya. Terus ini nanti ke switch rem dan ini ke rangka merah langsung ke plus aki langsung guys. Ini ke soket original yang ada di motornya ke sini. Langsunglah kita pasang ya. Jadi mumpung untuk project kali ini motornya ditinggal ya sama customer. Jadi bisa saya tunjukin untuk pemasangan ke motornya seperti apa guys. Habis Scoopy ini nanti akan lanjut ke ini nih. Vario LED old guys. Ini bakal direstorasi ya. Oke, ini sudah terpasang. Jadi untuk instalasinya tuh seperti ini ya. Jadi kabelnya ini ke sini, tuh guys. Lewat sini. Ya pokoknya ikuti yang waktu pemasangan di bawaannya itu ya. Ke soketnya di sini. Udah dicolokkan aja lah semuanya di sini. Ada 2 soket kan ya. 9 pin sama 3 pin dan 1 soket yang kayak gini nih. Terus untuk di sini yang kabel warna coklat tuh yang di sini. Nah, yang dari saklar Vixen ya, kabel coklatnya ya. Ke sini nih, ke switch rem yang kabelnya warna hitam, guys. Jangan ke yang hijau ya. Kalau ke yang hijau itu nanti saklarnya malah fungsi ketika ngerem aja. Jadi ke kabel yang warna hitam yang disambungkan ke switch rem. Terus yang ke sini, yang ke ground nih, kabel warna hitamnya ke rangka. Langsung saya pasang di sini. Dan untuk kabel merahnya ini, yang ini ya. Ini kabel nggak tahu lah orangnya ada memang sudah ada ya. Ini kabel merah sudah ke aki langsung sana ke plus aki ya. Dan ini sudah soket yang ke jalur biletnya ya. Sekarang kita coba guys. Oke, kita colok biletnya guys. Langsung nyalakan kontak. Kita coba senja dulu. Oke, senja udah nyala ya. Mungkin saya perlihatkan sama saklarnya ya. Nih, mode senja, bilet juga udah hidup. Tuh. Klakson, fungsi, sen kanan sen kiri udah fungsi yang nggak usah diperlihatkan ya. Pokoknya fungsi guys. Sen kanan sen kiri nggak bisa diperlihatkan, ada di belakang ya. Terus kalau posisi mati seperti ini, kita coba langsung pas dim. Oke, dimnya juga udah fungsi tuh ya. Bisa didengar tuh bunyi ininya, bunyi apanya tuh? Maaf ya, ini lagi rame soalnya guys. Bunyi selenoidnya ya. Tuh, udah fungsi. Senja, lampu utama bilet. Terus kalau bilet, dim di sini juga udah fungsi ya. Nih, dimnya yang di sini. Oke lah. Jadi udah fungsi dengan baik untuk perakitan saklar Vixen di Scoopy ISP guys. Sampai sini aja videonya, kita ketemu lagi di video selanjutnya.